المغضوب عليهم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Banyak gerakan subuh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Subuh ini di antara sekian banyaknya hamba Allah, kita termasuk orang-orang yang Allah ringankan langkah kakinya sehingga merespon satu panggilan yang sangat luar biasa, yang 4 waktu dia tidak ada panggilan itu. Di waktu subuh ada panggilan itu, yaitu as-salatu khairum minan na'um. Insyaallah berbahagialah hamba-hamba Allah yang merespon panggilan tersebut. Salawat beriring salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 kategori pilihan yang bisa kita pilih dalam hidup ini. Yang pertama adalah menjadi orang yang gagal di dunia dan gagal di akhirat. Ini saya yakin dan percaya, gagal dia di dunia, gagal lagi di akhirat ya. Kemudian ada pilihan yang kedua, gagal dia di dunia tapi sukses di akhirat. Nah, ini Pak, gagal di dunia tapi sukses di akhirat. Ini kalau ditanya sebagian orang mau dia, biarlah, daripada yang pertama, daripada gagal di dunia, gagal di akhirat, biarlah, tak masalah, gagal di dunia tapi sukses di akhirat. Kemudian ada pilihan yang ketiga, sukses di dunia, gagal di akhirat. Nah, itu pilihan yang ketiga. Dan pilihan yang keempat, sukses di dunia, sukses di akhirat. Nah, ini Pak, artinya apa? Artinya Allah tidak menginginkan kita ini menjadi orang yang gagal di dunia tapi sukses di akhirat. Tapi Allah menginginkan kita ini menjadi orang yang sukses di dunia, sukses. Untuk itulah Allah panggil kita sehari semalam itu dengan panggilan hayya 'alal sholah, hayya 'alal falah. Tuan-tuan, kalau kalian sholat, maka kalian akan menjadi orang yang al-falah. Suksesnya, sukses di dunia, sukses di akhirat. Nah, luar biasanya, khusus untuk subuh, Allah tambah panggilan itu, as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih sukses. Sukses itu di dunia dan di akhirat daripada tidur. Nah, inilah luar biasanya panggilan subuh itu. Tetapi memang saking luar biasanya keutamaan bangun subuh, sholat subuh, bangun subuhnya sholat subuh. Nah, banyak juga orang yang bangun subuh tapi tak sholat subuh. Nah, itu bangun subuh, sholat subuh. Nah, ada beberapa keutamaan daripada sholat subuh berjamaah. Nah, saya tambah lagi Pak Ibu, sholat subuh berjamaah. Banyak juga orang yang sholat subuh tapi sendirian. Nah, tapi sholat subuh berjamaah. Nah, apa keutamaannya? Yang pertama adalah, kita singkat aja karena ceramah singkat, kultum, kuliah 7 menit. Kalau lebih nanti Bapak Ibu itu namanya kulibas, kuliah 11 menit. Nah, yang pertama mendapat berkah. Hebatnya, luar biasanya, orang-orang yang bangun subuh, sholat subuh,
Di antara keutamaannya adalah mereka mendapat satu doa khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Nabi yang khusus itu? Allahumma barik uriha. Itu doa khusus Nabi pada umatnya yang sholat subuh berjamaah. Apa kata Nabi? Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku. Umat yang bagaimana? Umatku di pagi hari. Fi bukuriha, di sana bukan hanya sekadar bangun pagi, bangun subuh, tapi untuk umat Rasulullah yang dia bangun subuh, sholat subuh berjamaah. Ini satu doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu doa lagi yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 permintaan khusus itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya Allah, yang pertama ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Banyak juga orang yang berilmu tapi tak bermanfaat. Nah, ilmunya tinggi, kalau soal ilmu tak salah lagi dia, tapi tak bermanfaat. Warizqan thayyiba, rezekinya baik. Baik itu thayyib itu apa? Bukan hanya sekadar baik, tapi juga berkah. Apa maksudnya berkah ini Bapak Ibu? Berkah ini tidak harus banyak. Ada juga orang yang banyak hartanya tapi tak berkah, banyak ilmunya tapi tak berkah, banyak duitnya tapi tak berkah, tinggi pangkatnya tapi tak berkah. Tapi apa? Warizqan thayyiba, sedikit tapi berkah. Makan itu Pak sedikit, tapi bisa kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa banyak orang kenyang tapi lupa alhamdulillahnya. Ini warizqan thayyiba. Kemudian yang paling penting, wa amalan mutaqabbala. Amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang beramal tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun amalan kita sedikit tapi istiqomah, konsisten. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kalau kami beramal, maka Engkau terimalah amalan-amalan kami. Ini yang pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah terbukanya pintu rezeki. Dalam firman Allah, Allah katakan, aqimis sholah, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, liduluki samsi ila ghosaqil lail. Kemudian kata Allah, sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa Qur'anal fajr, ini khusus. Dan kata Allah, laksanakanlah, dirikanlah sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah, sungguh sholat subuh itu disaksikan. Apakah sholat lain tidak disaksikan malaikat? Disaksikan oleh malaikat juga. Tapi ada keistimewaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah khusus untuk sholat subuh ini, dipersaksikan oleh para malaikat yang sangat khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian keutamaan yang keempat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat Isya berjamaah dan seolah-olah dia, kata Nabi, telah sholat malam separuh malam. Siapa yang sanggup sholat malam separuh malam? Separuh malam ini dia sholat. Tapi orang yang sholat Isya berjamaah sama seperti sholat separuh malam. Tapi khusus lagi sholat subuh, kata sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat sepanjang jamaah, seolah-olah seperti separuh malam dia sholatnya. Tapi khusus untuk sholat subuh berjamaah, maka dia sama. Siapa yang sanggup sholat malam seluruh malam ini? Tapi orang yang sholat subuh berjamaah seolah-olah seperti sholat
seluruh malamnya. Ini hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kelima, dijanjikan oleh Allah masuk surga. Tidak ada hadiah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada surganya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita tanya, termasuk diri kita pribadi, mau tidak kita masuk surga? Tak ada orang, dan tak ada pula orang, biarlah Ustaz, saya dapat sebentar masuk neraka, jadilah asalkan masuk surga. Jangan pula bercici masuk neraka, ini dapat sebentar jadi nanti masuk surga pula. Tidak ada pula kita bercita-cita demikian. Karena apa? Tidak terbang. Sedangkan kena api rokok aja sedikit tak sengaja kita kan, itu udah kalau orang Melayu dah berjabu makiannya, nak kena asap rokok saja sedikit. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malaikat bergantian melihat kalian, kata Nabi, pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, malaikat, bagaimana keadaan hambaku ini pada saat engkau bertemu dengan mereka? Lalu kata malaikat, ya Allah, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Itu pada waktu asar. Karena bergantian, ada shiftnya lah. Kalau kita piket atau security atau tugas lah namanya, ada shiftnya dia. Malaikat juga begitu. Jadi shift sore itu shift siang tuh pada saat asar mereka naik. Lalu Allah bertanya, komandan lah bertanya, ada apa tadi amannya? Aman komandan. Kemudian pada subuh juga mereka naik. Kata Allah, malaikat, ketika engkau meninggalkan mereka, hambaku, meninggalkan ketua DMI itu, meninggalkan pengurus masjid, meninggalkan hambaku itu, bagaimana keadaan mereka? Kata malaikat, ya Allah, aman ya Allah, mereka melaksanakan sholat subuh. Jadi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian keutamaan yang ketujuh adalah orang yang sholat subuh berjamaah berpeluang mendapatkan pahala haji dan umroh. Awak belum naik haji tapi pahala haji sudah dapat. Awak belum umroh itu sudah dapat. Nah, inilah hebatnya orang yang sholat subuh berjamaah. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedang sholatnya, kemudian juga bagi mereka seperti pahala haji dan umroh. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah tahu masing-masing keadaan kita. Ada yang kita berkeinginan tapi belum mampu, berkeinginan umroh tapi belum mampu, berkeinginan haji tapi belum mampu, tapi Allah beri pahalanya. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian keutamaan lainnya, kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Bukankah Nabi katakan, barang siapa yang sholat sunat fajar atau sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Tak terbayang kita Bapak Ibu, isi dunia ini, isi dunia ini yang di dalamnya semuanya ada. Harta, bukankah itu isi dunia? Pangkat, bukankah itu isi dunia? Jabatan, bukankah itu isi dunia? Rumah mewah dan lain sebagainya, seluruh isi dunia ini. Tapi semuanya itu lebih bagus hanya melakukan sholat sunat subuh 2 rakaat. Itu baru sholat sunatnya. Kenapa Allah tak katakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah dia dapat dunia dan segala isinya? Tidak. Karena apa? Sholat subuh berjamaah tak terhingga kita keutamaan yang luar biasanya. Sholat sunatnya yang 2 rakaat saja lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Bayangkan maha besar Allah, betapa Allah ingin memberikan kita sesuatu yang sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Kemudian yang ke-9, keselamatan dari siksa neraka. Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu selalu doa kita. Cukuplah kiranya orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, Allah selamatkan dari siksa api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah kemenangan yang sangat luar biasa ketika kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah, kata Nabi, bahwa sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kalian akan berjumpa, bertemu, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kata Nabi. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari, maka kalian akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah akan diperlihatkan oleh Allah wajah Rabb, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut satu hadis lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum lagi masuk ke dalam surga, Bapak Ibu, belum lagi masuk ke dalam surga, tapi ada satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan, yaitu ketika kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi Musa pernah berkata-kata dengan Allah? Tetapi orang-orang yang sholat subuh berjamaah, Allah akan perlihatkan wajah, Allah akan perlihatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu luar biasanya sholat subuh ini. Mengapa kita sangat berat meninggalkan selimut kita, sangat berat meninggalkan peraduan-peraduan kita, sangat berat meninggalkan tempat tidur kita? Padahal begitu luar biasanya Allah ingin mengangkat derajat kita dari sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat hendaknya bagi kita semua dalam memotivasi terutama diri saya pribadi dan juga diri kita keseluruhannya untuk tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah, apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun beratnya, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Rizal beserta jajaran pengurus yang lain yang telah bersama-sama kita melaksanakan GSM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, atas izin Allah, kami dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Rokan Hilir beserta jajaran melaksanakan program rutin Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau, yaitu namanya Gerakan Subuh Berjamaah di Masjid, yang kami singkat dengan GSM. Gerakan pada pagi hari ini, ya, pagi Jumat yang penuh berkah ini, kami laksanakan dalam rangka memperingati miladnya, di milad ke-51 Dewan Masjid Indonesia yang secara nasional dilaksanakan kemarin 22 Juni. Alhamdulillah, di samping gerakan GSM ini, kami ingin juga mengajak seluruh para jamaah masjid yang ada di masjid maupun mushola yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, terkhusus Kecamatan Bangko ini, untuk sama-sama bagaimana kita meramaikan, memakmurkan masjid khususnya di subuh dengan berjamaah. Kita sama tahu bahwa sholat sunat subuh saja, sholat sunat subuh saja kita mendapat pahala dunia dan seisinya. Apalagi kita sholat subuh,
Ini harapan kita kepada masyarakat, mari sama-sama kita ramaikan masjid rumah Allah ini untuk kejayaan Rokan Hilir ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DMI Kabupaten Rokan Hilir yang telah mempercayakan masjid kami untuk melaksanakan gerakan subuh di masjid. Karena saya lihat gerakan ini sungguh bagus, karena dilihat dari sebelum-sebelumnya masjid-masjid yang lain pada saat subuh kurang jamaahnya. Kalau bisa gerakan ini dilaksanakan tiap minggu agar kita bisa memotivasi masyarakat di sekitar masjid untuk sholat berjamaah di masjid.